Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, amma ba'd. Akhwani fid din, azakumullah. Untuk kajian kita yang terakhir sebagai penutup kajian hari ini, saya akan bawakan tentang masalah istiqamah. Tentang masalah istiqamah. Saya ambil dari kutaib kecil tentang judulnya Al-Istiqamah. Tentang ta'rifnya, tentang sebabnya, tentang wasail istiqamah. Yang ditulis oleh Khalid bin Ibrahim bin Ali Ad-Dhalih. Tentang istiqamah, dasar hadisnya dari hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. An Abi Amr wa qila Abi Amrah Sufyan bin Abdullah As-Saqafi radhiyallahu anhu, qultu ya Rasulullah, qul li fil Islam qawlan la as'alu anhu ahadan ghairak. Qala qul amantu billahi thumma istaqim. Rawahu Muslim. Dari Abi Amr, dan dikatakan juga Abi Amrah, Sufyan bin Abdullah As-Saqafi radhiyallahu an. Aku bertanya, ya Rasulullah, katakanlah kepadaku tentang Islam satu perkataan yang aku tidak bertanya kepada seorang pun selainmu. Qal, Rasul menjawab, qul amantu billahi tsumma istaqim. Katakanlah, aku beriman kepada Allah, kemudian istiqomahlah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitabnya Sahih Muslim di Kitabul Iman. Kemudian hadis yang kedua, yaitu hadis yang sama yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi. Ya Rasulullah, haditsni bi amrin a'tasimu bihi. Qala qul rabbi Allah thumma istaqim. Qultu ya Rasulullah, ma akhwafa ma takhafu alayya. Fa akhadha bilisani nafsi thumma qala hadha. Rawahu Tirmidzi wa qala hasanun sahih. Ya Rasulullah, sampaikanlah kepadaku satu perkara yang saya berpegang dengan perkara itu. Maka Nabi menjawab, katakanlah, Rabbku adalah Allah, kemudian adalah engkau istiqamah. Aku bertanya, ya Rasulullah, apa yang paling engkau khawatirkan terhadap diriku? Saya ulangi, ya Rasulullah, apa yang engkau paling khawatirkan terhadap diriku ini? Apa kata Rasulullah? Fa'akhadha bilisan nafsi. Dipegang lidahnya. Rasul memegang lidahnya sendiri. Ini yang aku khawatirkan. Karena dengan lidah ini tidak istiqomah, hati pun tidak istiqomah. Kalau lidah ini istiqomah, maka hati pun akan istiqomah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, dan Tirmizi berkata hadis ini hasan sahih. Tentang istiqomah, ini tadi hadis ini bisa antum lihat dalam yang pertama tadi, yang Muslim itu bisa dilihat di dalam Arba'in An-Nawawi, hadis yang ke-21. Dalam Arba'in Nawawi.
Kemudian kata istiqamah menurut penjelasan para sahabat, tabi'in dan yang lainnya, ya, menurut Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, yang dikatakan istiqamah itu yaitu hendaknya kamu tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun juga. Jadi istiqamah itu tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun juga. Kemudian dijelaskan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu an, hendaknya kamu tetap bertahan dalam melaksanakan perintah dan menjauhkan larangan, dan tidak berpaling sedikit pun juga seperti musang. Artinya tetap istiqamah dalam melaksanakan perintah dan menjauhkan larangan. Kemudian menurut Utsman bin Affan, bahwa istiqamah itu artinya ikhlas. Menurut Ali bin Abi Thalib, istiqamah dalam melaksanakan kewajiban. Menurut penjelasan Imam An-Nawawi dalam kitabnya Riyadhus Shalihin, yang dikatakan istiqamah itu artinya luzumut ta'ah, tetap dalam ketaatan. Jadi istiqamah itu tetap dalam ketaatan. Jadi istiqamah mengandung pengertian yaitu kita melaksanakan ketaatan kepada Allah dengan ikhlas, tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun juga. Kita melaksanakan perintah-perintah Allah, menjauhkan larangannya, dan tetap selalu berada di atas jalan yang lurus. Jadi setelah kita menuntut ilmu syar'i, kemudian kita mengamalkan, kita dakwah, maka kita harus istiqamah. Istiqamah di atas ketaatan. Dan orang-orang yang istiqamah mendapatkan keutamaan yang besar. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang-orang yang istiqamah mengatakan Rabb kami adalah Allah. Jadi orang-orang yang mengatakan Rabb kami adalah Allah, kemudian dia istiqamah, maka akan turun malaikat kepada mereka, janganlah kamu takut dan janganlah kamu berduka cita. Dan hendaklah kalian bergembira dengan surga yang dijanjikan kepada kalian. Dan istiqamah ini tetap dalam ketaatan, termasuk perkara yang berat, tapi wajib kita laksanakan. Istiqamah ini termasuk perkara yang berat dan wajib kita laksanakan. Nabi disuruh oleh Allah untuk istiqamah. Fastaqim kama umirta wa la tattabi ahwa'ahum. Hendaklah kamu tetap dalam perintah yang Allah perintahkan kepada kamu, dan kamu ikuti hawa nafsu mereka. Jadi Allah menyuruh untuk tetap istiqamah. Dalam surah Hud juga Allah berfirman demikian. Disuruh kita istiqamah. Di dalam surah Hud ayat 112. Disuruh kita istiqamah. Diperintahkan kita untuk istiqamah. Ya, istiqamah yang pertama ya dalam kita mentauhidkan Allah, menjauhkan syirik, tetap kita istiqamah. Kemudian istiqamah
dalam melaksanakan yang wajib-wajib yang Allah perintahkan kepada kita, menjauhkan yang dilarang. Kemudian istiqamah melaksanakan yang sunnah-sunnah. Jadi istiqamah ini luas cakupannya. Dalam akidah, dalam masalah manhaj, dalam masalah kebaikan, dalam masalah ketaatan, dalam menjauhkan larangan, dalam menuntut ilmu syar'i, dalam bertaubat kepada Allah. Ini harus istiqamah. Sebab antum perhatikan, banyak orang yang tidak istiqamah disebabkan, ya faktornya sangat banyak ya. Faktor orang tidak istiqamah sangat banyak faktornya. Pertama dari diri dia sendiri, dari hawa nafsu. Yang kedua dari dosa dan maksiat yang dia lakukan. Yang ketiga dari godaan-godaan syaitan. Karena syaitan tidak ingin kita tetap istiqomah di atas kebaikan atau ketaatan. Syaitan tidak ingin. Dan syaitan berusaha bagaimana menyesatkan kita. Nah ini godaan syaitan banyak sekali. Kemudian juga pengaruh dunia. Dunia ini dan apa yang ada padanya ini juga menyesatkan manusia. Kemudian juga faktor yang lain, teman. Maka kita harus mencari teman yang baik, teman yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada orang bertanya, bagaimana upaya kita untuk istiqamah? Ya kalau kita ingin istiqamah, yang pertama tadi jalannya yaitu kita harus ikhlas, mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kiat-kiat untuk kita bisa istiqamah yaitu kita harus mengikhlaskan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua ittiba'. Ittiba', mengikuti contoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab dengan kita ittiba' kepada Rasulullah, dengan kita taat kepada Rasulullah, Allah akan memberikan tambahan hidayah. Seperti disebutkan di dalam surah An-Nur, wa in tuti'uhu tahtadu. Jika kamu taat kepada Rasulullah, Allah akan memberikan hidayah, menambah hidayah kepada kamu. Jadi orang-orang yang mendapat hidayah ditambah hidayah oleh Allah dan ditambah ketakwaan mereka. Kemudian yang ketiga yaitu untuk bisa kita istiqamah harus terus talabul ilmi syar'i. Terus menuntut ilmu syar'i. Sebab dengan tambahan ilmu, dengan penjelasan, dengan nasihat yang diberikan, insya Allah kita akan kembali. Yang tadinya kita lalai, yang tadinya kita lupa, yang tadinya kita maksiat, diingatkan di majelis ilmu itu. Sehingga kita kembali ke jalan Allah SWT. Di dalam hidup ini cobaannya sangat banyak. Karena dunia ini sebagai tempat cobaan. Ada orang yang tadinya taat, istiqomah dalam ketaatan, kemudian suatu waktu dia melenceng. Ada yang melenceng kemudian kembali, ada yang terus dalam perbuatan dosa dan maksiat. Makanya kita terus talabul ilmi syar'i dan selalu bertanya kepada ahlul ilmi, minta nasihat kepada mereka agar kita tetap di atas istiqomah ini. Kemudian yang keempat, al-amalus saleh. Mengamalkan amal-amal soleh. Dan antum sibukkan dengan amal, dengan nuntut ilmu dan amal soleh. Jangan disibukkan dengan kila waqal. Kata fulan begini, kata fulan begini. Sibuk membicarakan aib orang lain, sibuk menuduh dan segala macam. Gak ada manfaat sama sekali. Sibukkan dengan amal. Bahkan untuk melawan fitnah-fitnah yang ada, dilawan dengan amal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Rasul bersabda, "Badiru
bil a'mali fitanan ka qita'il lailil mudlimi yusbihu ar-rajulu mu'minan wa yumsi kafiran wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Rawahu Muslim. Kata Rasulullah SAW, hendaklah kalian segera melakukan amal-amal soleh. Karena apa? Karena fitnah-fitnah ini seperti kepingan-kepingan malam yang gelap. Bagian-bagian malam yang gelap. Seorang pagi hari beriman, sore hari dia menjadi kafir. Sore hari dia beriman, pagi hari menjadi kafir. Karena menjual agamanya dengan sedikit dari dunia ini. Nabi menyuruh apa? Segera beramal soleh. Segera beramal soleh. Jadi ilmu nafi' wal amal soleh. Dan Islam ini akan jaya, akan izzah dengan ilmu dan amal soleh. Allah akan tambahkan Islam ini di atas seluruh agama yang ada dengan ilmu dan amal soleh. Sebagaimana Allah berfirman dalam surah At-Taubah, Al-Fatah dan surah As-Saff. Allah berfirman, "Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullih walau karihal musyrikun." Dan Allah yang telah mengutus rasulnya dengan agama yang hak. Huwallazi arsala rasulahu bil huda, dengan petunjuk dan agama yang hak, agar Allah menampakkan agama ini di atas seluruh agama yang lainnya. Meskipun orang-orang musyrik itu tidak menyukai. Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah ketika menafsirkan ayat ini dalam kitabnya Taisir Karimur Rahman fi Tafsiri Kalamil Mannan, beliau mengatakan bahwa yang dimaksud dengan al-huda yaitu al-ilmun nafi'. Yang dimaksud dengan dinil haq al-amalus salih. Jadi Allah yang mengutus rasulnya dengan membawa petunjuk, yaitu ilmu yang bermanfaat. Wa dinil haq, dan amal saleh, agar Allah menampakkan agama ini atas seluruh agama. Maka Islam ini akan jaya apabila umatnya menuntut ilmu syar'i dan umatnya mengamalkan amal saleh. Banyak sekali amal-amal saleh yang belum sempat kita amalkan. Maka kita berusaha untuk mengamalkan amal-amal saleh ini. Kita sibukkan dengan yang wajib-wajib, sibukkan dengan yang sunnah-sunnah. Baik kita maupun istri kita, sibukkan dengan itu. Dan itu sangat banyak manfaatnya. Saya ambil contoh aja. Antum selalu menuntut ilmu syar'i. Belajar kepada ustaz-ustaz yang ada. Ya, ustaz-ustaz salafiyin. Nah sekarang antum ada waktu-waktu yang kosong. Coba antum berusaha untuk baca Al-Quran dengan tafsirnya. Sudah belum dimulai oleh antum sendiri, oleh istri antum. Coba baca Al-Quran terjemahannya, kemudian setelah itu tafsirnya. Kalau tidak tahu tanya. Setiap hari 5 ayat saja. Setiap hari 5 ayat. Dari 6.000 lebih, antum 1 tahun bisa menghatamkan dan tahu artinya, tahu maksudnya dari ayat itu. Belum paham, ulangi lagi terus. Seperti itu. Karena dulu para ulama seperti itu, kalau Al-Quran berulang-ulang setiap hari. Dan yang kita sudah tahu kita amalkan. Sudah kita tahu kita amalkan. Kalau antum lihat kehebatan para ulama terdahulu dalam masalah ilmu, itu mereka sampai hafal dan baca puluhan kali. Baca puluhan kali. Ada yang baca kitab Sahih Bukhari itu tamat, selesai 50 kali. Ada yang 100 kali. Ada yang 150 kali. Antum pernah belum? 1 kali tamat? Pernah tidak? Sibuknya membicarakan aib orang lain. Sibuknya kata fulan begini. Coba kalau antum baca, antum berilmu. Selesai ini, baca lagi Sahih Muslim. Baca Abu Daud. Tamatkan. Sudah tamat, ulangi lagi. Terus seperti itu. Bahkan ada di antara mereka, dan itu sudah terjadi, hafal di luar kepala. Nah ini kekurangan di kita ini, tidak menyibukkan dengan itu. Dan kemudian amalkan, sibukkan dengan amal. Al-amal soleh. Ini kita akan istiqamah insyaallah dengan itu. Kemudian yang kelima, al-khauf minallah. Takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita harus selalu takut kepada Allah, bukan takut kepada manusia.
harap kita, takut kita kepada Allah SWT. Ketika kita berbuat, kita ingat bahwa kita diawasi oleh Allah. Kita takut kepada Allah. Apa yang kita lakukan sekarang ini, kita akan dihisab oleh Allah SWT. Kita akan ditanya oleh Allah. Kita akan dibalas dengan kebaikan atau keburukan nanti pada hari kiamat. Kita harus takut kepada Allah SWT. Banyak orang-orang yang dia berbuat, dia berkata seenaknya, dia melakukan perbuatan seenaknya, seolah dia tidak akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Harus tumbuhkan rasa takut. Makanya dikatakan oleh Abdullah bin Mas'ud yang dikatakan al-ilmu khasyatullah. Ilmu itu takut kepada Allah. Jadi kalau kita menuntut ilmu syar'i ini, bertambah takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tambah takut kita kepada Allah. Kemudian selanjutnya, yang keenam, yaitu al-amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Selalu menyuruh yang ma'ruf, mencegah yang mungkar. Menyuruh yang ma'ruf, mencegah yang mungkar. Kalau kita tahu bahwa itu ma'ruf, terus kita berusaha untuk memerintahkan, menganjurkan kepada istri kita, anak kita, orang tua kita, keluarga kita, adik kita, kakak kita, famili, terus kita anjurkan. Kalau itu mungkar, kita berusaha untuk mencegah dengan cara yang baik. Cegah, larang. Sebab kadang-kadang kalau kita diam dari perbuatan yang ma'ruf, diam dari perbuatan mungkar, lama-kelamaan kemungkaran itu akan menjadi biasa. Kalau sudah menjadi biasa, ya kita pun akan lemah iman kita. Kita pun akan ikut kadang-kadang dengan perbuatan maksiat itu. Maka kalau kita menegur terus, kita akan berusaha untuk berhati-hati. Al-amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar sangat penting. Kalau kita mau bicara soal al-amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar inda salaf, ini banyak sekali penjelasannya. Satu materi khusus tentang masalah ini saja. Bagaimana al-amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar inda salaf. Itu banyak kitab-kitab yang ditulis. Syekhul Islam menulis kitab masalah itu. Kemudian juga Ibnu Qayyim dalam beberapa bagian dari kitabnya, dan juga imam yang lain. Bahkan sebelum Syekhul Islam juga ada khusus masalah al-amru bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar ini. Kemudian yang ketujuh seperti yang disebutkan Rasulullah, yaitu jaga lisan kita. Untuk bisa kita istiqomah, lisan ini jaga. Jadi ketika sahabat bertanya, apa yang engkau takutkan ya Rasulullah kepadaku? Ini sahabat yang bertanya, ya Rasulullah, apa yang engkau khawatirkan terhadap diriku ini? Apa kata Rasulullah? Ini, lisan. Sebab dengan lisan ini, orang berbuat maksiat yang besar yang dia tidak sadari. Seperti yang saya bawakan penjelasan Al-Imam Ibnu Qayyim dalam kitabnya Ad-Da' wad Dawa. Ada orang-orang yang dia melaksanakan sholat yang wajib 5 waktu. Dia tidak minum khamar, tidak berjudi, tidak mau makan yang haram. Tapi lisannya selalu makan yang haram. Membicarakan aib orang lain. Memfitnah. Menuduh dengan tuduhan yang tidak benar. Mengadu domba. Dan yang lainnya. Itu dosa-dosa besar. Mengadu domba, kata Rasulullah, la yadkhulul jannatan namam. Tidak akan masuk surga orang yang suka mengadu domba. Ini lisan ini hati-hati. Sebab kesalahan yang terbanyak dari anak Adam di lisannya, di mulutnya. Makanya kalau kita tidak ada yang kita ucapkan yang baik, lebih baik kita diam. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berkata yang baik atau diam. Lisan ini akan selamat apabila kita diam. Man samata naja, kata Rasulullah. Man samata naja. Barang siapa yang diam, dia akan selamat. Tapi diam bukan berarti diam untuk selamanya, tidak. Kalau ada yang harus kita katakan, yang ma'ruf kita wajib katakan. Yang harus kita cegah dari kemungkaran, kita cegah dari kemungkaran. Sebab orang yang diam dari kebenaran, maka dia dikatakan syaitanun akhras, syaitan yang bisu. Kemudian selanjutnya, yang ke-8, yaitu memilih teman yang baik. Memilih teman yang baik. Untuk bisa kita istiqomah, cari teman-teman yang baik.
orang-orang yang taat, orang-orang yang rajin menuntut ilmu syar'i, melaksanakan yang wajib-wajib, melaksanakan yang sunnah-sunnah, dan yang lainnya, kita ikut. Sebab agama kita tergantung dari temannya. Kata Rasulullah, al-mar'u ala dini khalilih, falyanzur ahadukum man yukhalil. Seseorang agamanya tergantung pada temannya, hendaklah ia lihat kepada siapa dia berteman. Itu harus kita perhatikan. Cari teman yang baik. Kalau temannya banyak maksiat, banyak dosa, melakukan bid'ah dan yang lainnya, ya kita berusaha untuk menjauhkan. Cari teman-teman yang taat kepada Allah, yang rajin ibadah kepada Allah berdasarkan ilmu. Kemudian yang ke-9, kita selalu istighfar dan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita selalu istighfar dan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah mengampuni dosa-dosa kita. Istighfar, minta ampun kepada Allah dan taubat. Dan yang terakhir, yang ke-10, yaitu berdoa dan selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdoa agar Allah menetapkan hati kita, di antaranya doa yang selalu Nabi berdoa, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Ya Allah yang membolak-balikan hati, tetapkan hatiku atas agamamu. Dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, ya musarrifal qulub sarrif qulubana ala ta'atik. Ya musarrifal qulub sarrif qulubana ala ta'atik. Ya Allah yang membolak-balikan hati, tetapkan hatiku untuk selalu taat kepadamu ya Allah. Ya musarrifal qulub sarrif qulubana ala ta'atik. Ya Allah yang membolak-balikan hati, tetapkan hatiku untuk selalu taat kepadamu. Minta kepada Allah. Karena hati manusia di dalam genggaman tangan Allah. Allah membolak-balikan menurut apa yang ia kehendaki. Terkadang orang sekarang ini dia beriman istiqomah, besok sudah tidak istiqomah lagi. Besok melakukan dosa dan maksiat, besok melakukan bid'ah. Kita berlindung kepada Allah dari perbuatan itu. Kita selalu minta agar kita ditetapkan untuk istiqomah. Minta kepada Allah. Kalau Nabi minta supaya tetapkan istiqomah, apalagi kita. Minta kepada Allah agar kita selalu istiqomah di atas jalan yang hak ini. Kalau orang lain yang kita lihat terkadang istiqomah, terkadang di maksiat, ya begitu juga kita sama. Maka kita terus minta kepada Allah agar kita ditetapkan agama kita di atas, agar kita ditetapkan di atas sunnah, agar kita ditetapkan di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya pikir cukup sampai di sini. Mudah-mudahan dari apa yang saya sampaikan bermanfaat untuk saya, untuk antum sekalian. Yang sedikit ini bisa juga kita berusaha, di samping kita mengamalkan, kita mendakwahkan kepada keluarga kita. Antum berusaha dari kajian yang disampaikan baik oleh saya maupun yang lainnya, itu berusaha untuk menyampaikan kepada keluarga. Di samping kita mengamalkan, sampaikan kepada keluarga kita, supaya keluarga kita juga bisa melaksanakan syariat Islam seperti yang kita laksanakan. Sampaikan kepada orang tua kita, sampaikan kepada famili kita. Karena kalau kita ingin masuk jannah, masuk surga, mereka pun ingin masuk surga. Itu harus kita perhatikan. Yaitu ilmu ini yang sudah disampaikan, saya dan antum ya berusaha untuk mengamalkan, berusaha juga untuk mendakwahkan kepada keluarga. Dan kita mohon kepada Allah agar kita diberikan hidayah taufik, ditetapkan di atas istiqamah, dan kita diberikan rasa takut oleh Allah SWT, yang rasa takut ini dapat menghalangi kita dan perbuatan dosa dan maksiat yang kita lakukan. Sebagaimana Nabi SAW berdoa pada akhir majlis, dalam kafaratul majlis, Nabi pernah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma qsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'asik, wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak,
ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. وصلى الله على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.